Halo semua, kenalin nama aku Sufani. Aku adalah seorang Certified Financial Planner. Aku banyak membagikan tentang tips keuangan, tips finansial untuk kamu yang mau benerin keuangan. Jadi pantengin terus YouTube channel aku ya. Hari ini aku ingin membahas tentang financial planning untuk kamu yang sandwich generation. Sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Tentang pernyataan ini, anak adalah investasi. Ada yang setuju nggak sih kalau anak itu adalah investasi? Mungkin sebagian dari kalian akan setuju bahwa oke, anak itu memang investasi kok. Tapi mungkin ada sebagian yang juga kurang setuju kalau anak itu adalah investasi. Jadi aku jelasin sedikit kenapa ada term anak sama dengan investasi ini. Jadi di generasi orang tua kita sebelumnya, atau misalnya ya orang tua aku lah sebelumnya, mereka itu menganut prinsip kalau anak itu adalah investasi. Artinya apa? Artinya saat anak mereka itu masih bayi, masih kecil, masih sekolah, belum bisa mencari uang sendiri. Nah, orang tua itu bertanggung jawab untuk membiayai hidup anak-anaknya. Karena anaknya emang belum bisa cari duit sendiri. Tapi ketika anak mereka itu menginjak usia dewasa, yaitu mungkin 17 tahun atau mungkin tamat kuliah, ketika sudah bisa kerja dan menghasilkan uang sendiri. Ketika anak mereka itu sudah bisa cari uang sendiri, maka itulah saatnya orang tua mereka kan ya emang sudah tua dan sudah sepantasnya pensiun. Jadi sang anak harus membiayai hidup orang tuanya. Jadi harus give back to their parents gitu. Jadi itu adalah asal mula di mana anak adalah investasi itu digaungkan di generasi sebelum kita. Tapi yang aku lihat di generasi sekarang itu malah banyak orang tua yang tidak setuju, terutama orang tua milenial, kalau anak itu adalah investasi. Karena menurut mereka ya emang sudah sepantasnya kita itu menyiapkan dana pensiun kita sendiri. Jadi saat kita tua, kita tidak memberatkan anak kita. Nah, jadi ini tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah, ini tergantung kepada prinsip kita masing-masing. Jadi kalau kamu itu tipe yang setuju atau enggak nih? Boleh dong tulis di kolom komentar. Lalu yang kedua adalah banyak anak, banyak rezeki. Nah, kamu setuju nggak sih dengan term banyak anak, banyak rezeki? Nah, sama mungkin di generasi sebelum kita, pernyataan ini sering didengar. Tapi malah di generasi sekarang itu kayaknya udah jarang kedengeran ya. Malah banyak milenial yang memilih untuk tidak mau punya anak alias child free. Jadi tidak perlu menanggung biaya hidup anak-anak. Jadi ya income mereka itu hanya untuk mereka sendiri. Bahkan ada term yang istilahnya double income no kids. Artinya suami istrinya bekerja tapi mereka tidak punya tanggungan sama sekali. Ya, sangat menikmati hidup sendiri ya. Tapi tidak semua orang juga menganut prinsip itu. Jadi balik lagi ke kita masing-masing. Kita itu tipe yang setuju nggak sih kalau banyak anak itu banyak rezeki, atau nggak punya anak itu juga nggak ada hubungannya sih dengan rezeki. Jadi mau punya anak ya, mau tidak punya anak, sama aja. Rezeki itu ya hanya Tuhan yang tahu, kita tidak bisa mengatur. Nah, balik lagi, kamu setuju nggak sih dengan pernyataan ini? Banyak anak, banyak rezeki. Yes or no? Tulis ya di kolom komentar. Nah, aku jelasin sedikit mengenai sandwich generation. Sebenarnya sandwich generation ini apa sih? Sebenarnya konsep sandwich generation ini sudah ada di generasi sebelum kita, bahkan di generasi papa mama kita, di generasi kakek nenek kita. Tapi baru-baru ini doang sih lumayan gencar istilah sandwich generation. Jadi sandwich generation ini adalah generasi produktif, ya mungkin ya seusia aku lah ya, 20-an sampai 40-an, yang emang sudah bisa mencari uang sendiri, yang masih produktif bekerja, belum memasuki usia pensiun. Jadi generasi ini harus menanggung dua generasi, yaitu generasi di atas mereka dan generasi di bawah mereka. Generasi di bawah mereka artinya adalah anak-anak mereka yang dipilih untuk dilahirkan. Ya kalau kita sebagai orang tua ya emang harus bertanggung jawab ya untuk hidup anak-anak, karena anak-anak tidak minta untuk dilahirkan. Kita yang melahirkan mereka, maka itu kita juga harus bertanggung jawab atas biaya hidup mereka sampai setidaknya mereka di usia bisa mencari uang sendiri. Nah, tapi sandwich generation ini selain menanggung dia sendiri dan anak-anaknya, sandwich generation ini juga harus menanggung orang tua mereka. Nah, sebenarnya mungkin banyak yang tanya, emang kenapa sih kalau menanggung orang tua, bukannya itu udah biasa ya? Ya, memang di generasi sebelum kita, menanggung orang tua itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi problemnya di generasi sekarang, mungkin karena banyak orang tua yang emang
berharap kalau anak mereka itu adalah dana pensiunnya. Jadi mempunyai ekspektasi yang lebih besar. Istilahnya ya, saya sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membesarkan kamu, sudah saatnya kamu give back to me gitu, memberikan menanggung biaya hidup saya saat saya tua. Tapi kenyataannya ini ada satu penelitian dari Astra Life kalau ternyata 48% dari masyarakat usia produktif adalah sandwich generation. Artinya hampir separuh dari usia kita yang produktif ini adalah sandwich generation yang harus menanggung dua generasi. Sebenarnya jadi sandwich generation ini bukan sesuatu yang salah, karena ya memang ada orang-orang yang dilahirkan harus menjadi sandwich generation karena orang tuanya tidak menyiapkan dana pensiun. Tapi ada juga sebagian orang yang malah dapat warisan dari orang tuanya. Jadi itu tergantung dengan kemampuan finansial keluarga masing-masing. Tapi hari ini kalau kamu adalah sandwich generation, aku punya tips untuk supaya kamu bisa jadi a better sandwich generation. Nah, mungkin kita tidak bisa mengubah perjalanan orang tua kita lagi ya, karena kita lihat aja di generasi sekarang itu sangat berbeda dengan generasi orang tua kita yang mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Di saat ini, kemudahan informasi itu sangat gampang didapatkan. Contohnya kalau kita mau belajar, tinggal daftar webinar, apalagi semenjak pandemi ya, mau belajar, mau daftar webinar, cuman dari ketikan jari kita udah bisa. Dan ikut webinar nggak harus datang offline, bisa via online. Jadi itu sangat memudahkan kita sendiri untuk belajar. Kita juga bisa belajar dari Google, dari YouTube. Coba kalau generasi orang tua kita, bahkan sosial media juga belum ada. Jadi harus belajar dari buku, kalau emang yang suka baca. Tapi kalau emang nggak suka baca, gimana dong? Agak susah ya. Jangankan di generasi orang tua kita ya, bahkan 10 tahun lalu, kemudahan informasi dan kecanggihan teknologi tidak seperti sekarang ini. Aku ingat banget 10 tahun lalu saat aku mau membuka reksadana, sekuritas. Itu minimal masuknya itu jutaan. Bahkan dulu kalau mau beli saham minimal itu harus 25 juta, harus lewat broker, belum bisa beli sendiri. Kita bandingkan dengan 10 tahun kemudian hari ini. Bahkan kita hanya mentransfer 100 ribu udah bisa buka rekening sekuritas. Gak perlu datang ke cabang, hanya dengan ketik dari smartphone doang. Jadi sangat memudahkan. Kita sekarang hidup di, kita punya privilege di masa sekarang ini, di mana teknologi itu sudah semakin gampang, kita belajar juga semakin gampang. Ini sangat berbeda dengan generasi orang tua kita sebelumnya. Jadi kita juga harus menyadari bahwa kita hidup di generasi yang berbeda. Mungkin saat ini banyak teman-teman kita juga yang belum terekspos dengan literasi keuangan yang baik. Ya, mungkin masih ada beberapa yang belum ya, walaupun I believe mayoritas dari kita itu sudah sangat sadar dengan finansial. Nah, tapi berbeda dengan zaman orang tua kita. Jadi kita juga harus memahami bahwa kita hidup di generasi yang berbeda, dengan mindset yang berbeda, dengan pola asuh yang berbeda, dan juga di teknologi yang berbeda, di zaman yang berbeda juga. Nah, kemudian kalau misalnya kamu adalah seorang sandwich generation, adalah penting untuk bisa memulai berdiskusi dengan keluarga. Aku paham, untuk membahas topik keuangan dengan keluarga itu gak mudah. Karena ya bahas keuangan itu sedikit ya lumayan tabu ya. Tapi menurutku kita juga harus mulai untuk bisa membuka diri, speak up. Kita diskusi misalnya orang tua minta transferan yang sepertinya kita nggak sanggup nih, mungkin nominalnya hampir 50% dari gaji kita. Sementara kita juga punya biaya hidup, punya keluarga sendiri, punya cicilan yang harus kita tanggung. Aku percaya kalau kita itu harus membantu diri kita sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Coba deh, kenapa selang oksigen di pesawat itu diminta untuk dipasang ke diri sendiri dulu sebelum kita membantu orang lain? Karena kalau kita sendiri nggak selamat, gimana kita bisa membantu orang lain gitu. Nah, jadi penting untuk kita sendiri itu harus aman dulu. Kalau emang dirasa kayaknya gue nggak mampu nih transfer sebanyak itu ke orang tua, itu bisa diskusi, mungkin diskusi dengan kakak atau adik yang bisa membantu. Jadi bisa berdiskusi lah, berapa persen sih dari penghasilan yang bisa kita kontribusikan untuk keluarga gitu. Jadi nggak harus dari kamu sendiri, bisa juga dari adik atau dari abang. Jadi yang penting adanya keterbukaan informasi dan semuanya itu
harus saling sadar dan juga mau berkontribusi satu sama lain. Jadi nggak hanya berat di satu anak doang. Nah, lalu yang penting juga adalah harus menganalisa juga siapa sih yang kita tanggung, karena ya memang kalau dananya terbatas kita tidak bisa menanggung banyak orang ya. Ada sandwich generation yang mungkin hanya menanggung orang tua doang, ada juga yang menanggung adik-adiknya yang masih sekolah, ada juga yang menanggung om, tante, ya satu keluarga besar gitu. Jadi kalau emang kita mampunya hanya keluarga inti kecil kita sendiri doang, misalnya orang tua dan adik, ya udah. Nah, yang kedua adalah apakah mereka masih bisa bekerja produktif? Karena mungkin ada beberapa case juga yang masih menanggung adiknya yang masih kuliah, tapi ternyata skripsinya nggak selesai-selesai, jadi nggak bisa kerja. Jadi yang seperti itu harus mungkin didiskusikan juga ke anggota keluarga. Apakah bisa kerja sambil kuliah, atau bisa ngambil part time dulu, jadi setidaknya beban sedikit diringankan. Nah, yang terakhir adalah penting juga bagi kita untuk mengalokasikan budget bulanan mereka. Artinya apa? Kadang ketika kita mentransfer ke keluarga, bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita transfer terlalu sedikit. Yang kedua adalah bisa jadi kita transfer terlalu banyak. Kenapa bisa terlalu banyak? Nah, karena kita juga harus tahu bahwa literasi keuangan masing-masing orang itu berbeda ya. Kita juga harus bantu mereka untuk mengalokasikan budget bulanan mereka. Misalnya kita transfer sebulan 3 juta. Nah, kita mungkin boleh minta nih di breakdown 3 juta itu untuk bayar apa doang sih? Mungkin untuk bayar listrik, air, cicilan, atau apapun itu. Tapi mungkin ada nominal, misalnya biaya hidupnya hanya 1,5 juta nih. 1,5 jutanya lagi mungkin selama ini nggak tahu hilang kemana, nggak tahu dijajan kemana gitu. Jadi kita bisa bantu mereka untuk mengalokasikan juga. Jangan sampai ternyata kita transfer 3 juta seharusnya itu sudah lebih dari cukup. Tapi selalu dikomplain kurang terus. Padahal uangnya itu nggak tahu habis kemana. Jadi ya penting kita untuk bantu mereka untuk membudget juga, budgeting. Kira-kira alokasi pengeluaran mereka itu apa-apa aja sih. Jadi lebih terkontrol. Nah, mungkin sekian dulu video aku tentang sandwich generation. Aku akan sambung lagi ke video berikutnya tentang gimana sih financial planning untuk kita sebagai sandwich generation agar tidak melahirkan sandwich generation lagi di generasi setelah kita. Jadi, sandwich generation berhenti di saya. So, see you on the next video.